Salam Hyper Grace bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya judul pada siang hari ini adalah gunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Boleh membaca dulu DP ayat, ada di Matius 25. Sabar. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Panjang kan? Karena ini ayat panjang, terang baca ganti-gantian. Kita ayat genap, ini boleh baca ayat yang ganjil. Sudah langsung mulai, 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Langsung itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai pada yang berdiri, segera dia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila anak manusia dalam kemuliaannya. Juga sampai ayat 30. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang talenta dalam Matius. Dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan tentang seorang tuan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya sebelum pergi jauh. Satu hamba menerima 5 talenta yang lain 2 dan yang terakhir 1 talenta. Yang 2 hamba pertama mengembangkan talenta mereka dan mendapat pujian, tetapi hamba yang menerima 1 talenta malah mengubur dan menerima hukuman. Isi dari cerita ini, setiap orang menerima talenta dari Tuhan. Tuhan telah memberikan setiap orang talenta atau kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit, tetapi semuanya berharga di mata Tuhan. Kita dipanggil untuk mengembangkan talenta tersebut, bukan menyia-nyiakannya. Talenta harus dikembangkan, bukan disembunyikan. Dua hamba yang bijak segera mengusahakan talenta mereka hingga terlipat ganda. Namun hamba yang malas justru takut dan menyembunyikan talentanya. Tuhan tidak menginginkannya kita pasif atau takut mengambil risiko dalam menggunakan karunia-Nya. Tuhan akan mengadakan perhitungan. Saat tuannya kembali, Ia meminta pertanggungjawaban dari masing-masing hamba. 2 hamba yang setia menerima upah dan puji. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Tetapi hamba yang malas dihukum karena tidak bertanggung jawab atas talentanya. Ini mengajarkan bahwa suatu hari kita juga akan mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudari, Tuhan telah memberi kita talenta, baik dalam bentuk keterampilan, waktu maupun kesempatan. Jangan biarkan ketakutan atau kemalasan membuat kita menyia-nyiakannya. Mari gunakan segala yang kita miliki untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Karena pada akhirnya kita ingin mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Amin. Sekian dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, tanya ke Pastor Jerry. Mantap. Ya, luar biasa ya. Eljer cepat, tepat, padat. Ya. Tapi apapun itu, anak-anak kita sudah berani untuk tampil dan mereka adalah generasi penerus kita. Ya, jadi kita sebagai yang tua yang sudah masuk pada MPP, masa persiapan pensiun. Ya, kita bina terus generasi muda kita. Mereka adalah pekabar Injil, mereka adalah para apologis ya Kristen ya. Walaupun singkat ya, tetapi ya dia sudah berani berdiri. Ya, itu entry point yang pentingnya. Ya. Coba kita lihat apa itu talenta. Ya. Ini talenta kalau yang di teks ini adalah berbicara tentang uang. Ya. Tetapi talenta dalam terminologi yang lain itu adalah bawaan lahiriah ketika kita dilahirkan dari orang tua jasmaniah kita. Ya. Talenta yang disebut sebagai bakat, ya, bakat. Ya. Ada yang menarik di sini ya. Coba itu yang di ayat mana tuh, kembali ke yang layar yang satu lagi. 24 kali atau 23 ya. Setialah dalam hal perkara yang kecil ya, di mana tuh? Di atas tuh. Telah setia dalam perkara yang kecil, 21 ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
kesetiaan kita dalam mengembangkan talenta itu dinilai oleh Bapa kita di sorga. Ya. Jadi jangan kita abaikan kesetiaan dalam tanggung jawab. Ya. Tadi malam saya bawa topik tentang apa tuh? Taat dan setia. Taat, ketaatan dalam kesetiaan. Ya. Nah, dua term ini tidak boleh dipisahkan, tidak boleh. Ya. Taat di dalam kesetiaan. Setia harus taat. Ya. Jadi kalau Alkitab mengatakan, atau saya tanya dulu, kira-kira kalau orang mau setia itu sampai kapan? Setia sampai kapan? Ada batas waktu setia? Sampai mati juga. Sampai hidup. Sampai akhir. Ya. Coba cari ayatnya di Wahyu itu. Setialah sampai mati. Ya. Jangan pindah-pindah agama kok. Setia Jo. Ya tadi orang ada bawa ini beberapa video atau video yang dari ajaran sebelah itu ya. Coba setia sampai mati. Kenapa engkau setia sampai mati? Setia sampai mati. Kalau nggak salah ada di Wahyu itu. Ya, Wahyu 2 ayat 10. Oke, coba kita baca rame-rame. Wahyu 2 ayat yang ke 10. 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Setia itu seumur hidup. Nah, kalau orang setia, Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah upah. Wahyu pasal 22 ya, ayat 12 atau Wahyu 20 ayat 12. Lihatlah. Pakai 20 ayat 12. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu kan tadi Eljar bilang, dapat 1 talenta, cuma 1 reken, gali lubang, kong kubur. Baru dia angka bahasa, Tuhan, aku tahu Tuhan itu bengis, jahat. Dari mana dia tahu ini? Ya. Yang 2, melipat gandakan talenta yang dipercayakan. Yang 1 cuma 1 lagi. Ya, gali lubang, pontanam. Ya, anak-anak muda, setiap anak muda punya talenta. Ini bicara tentang bakat. Ya, saya nggak tahu ya, karena
apa namanya, mungkin yang lebih tepat orang tua kandung yang tahu, atau mungkin kita belum lihat ya, Elger bakatnya apa atau talentanya apa ya. Messi apa talentanya ya. Kalau ditanya misalnya sini, Elger talentanya apa Elger? Main game. Oh, main game. Main game. Kau ini yang di sebelahnya ini Pak Polisi, talentanya apa? Di situ yang punya talenta di sebelah. Menyanyi bisa, olahraga bisa. Ayah, talentanya apa yang menonjol lah? Menyanyi bisa. Oh, menyanyi bisa ya. Minggu depan sembilan. Nah, Messi talentanya apa sayang? Jangan bilang main game deh. Mau apa deh sih? Talentanya apa? Hah? Talenta apa? Makan. Aduh, ini rame ini kalau talenta makan. Nah, talenta yang dimaksud di sini adalah bakat lahiriah secara biologis, lahir diturunkan oleh papa atau mama yang disebut sebagai bakat. Nah, tetapi di dalam iman Kristen ada satu yang disebut sebagai karunia. Ya, jadi tolong bedakan ya, beda pisahkan. Karunia itu adalah apa yang kita terima dari Tuhan Yesus ketika kita mengalami lahir baru. Ya. Saya tidak bicara merek ya. Banyak orang yang ada beberapa hari yang lalu ada teman, dia bilang begini di TikTok ya, itu sudah beberapa orang yang bilang, Pastor, kita baru alami lahir kembali, lahir baru. Itu setelah kita keluar dari gereja A pindah ke gereja B. Saya bilang bro, salah bro. Lahir baru itu bukan nanti pindah gereja baru lahir baru. Ya. Yang dimaksud lahir baru, newborn, ya, itu ketika kita, kalau secara eksplisitnya lah tampilnya, kalau kita tanya, bro, percaya Yesus? Sudah percaya Yesus? Sudah. Di sana lah bro, sudah lahir baru. Jadi bro tetap digemim, ya, tapi sudah lahir baru. Ada yang fanatis karismatik, orang bilang begini, lahir baru itu nanti kita baptis selam, baru lahir baru. Itu tidak benar, itu tidak ada begitu. Kelahiran kembali, lahir baru itu adalah kehidupan kita dari kematian. Itu lahir baru. Gitu. Nah, ketika kita mengalami newborn, lahir baru, di saat itulah Tuhan memberikan kita karunia-karunia. At least satu karunia. Ya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi kita supaya kita bisa berguna bagi Yesus Kristus. Gitu. Nah, bagaimana kombinasi antara talenta dengan karunia? Ya.
talenta akan memaksimalkan karunia. Gitu. Talenta mensupport karunia. Ya. Ini contoh di sini saja ya, yang tadi pemain musik. Ya. Itu talenta, bakat. Ya. Kita ada tunggu-tunggu tempat apa kita mau dapat ini bakat bermain musik, Fars. Ya. Papa pemain musik. Ada 2 laki-laki main musik bisa. Kita jadi kita ada miss di sini, dan tahu dari mana ini kita. Ya. Jadi kalau kita punya bakat main musik, lalu kita diberikan karunia untuk mengajar, asik itu. Ya. Jadi lewat permainan musik yang indah, kita bisa menggiring orang untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, mengagungkan Tuhan ya tepatnya. Ya. Lalu kita punya bakat untuk punya karunia untuk mengajar. Ya. Mengajar itu karunia. Nah, kalau mengajar karunia, lalu ada bakat, itu klop sudah. Ya, klop. Jadi ini saling mendukung ya, bakat dan karunia. Ya, itu saling melengkapi. Ya. Coba kita lihat di 1 Korintus 12 ayat 7. Ya. Oke, kita baca 2-3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, lanjut baca, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan kepada seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Coba Roma 12 ayat yang ke bawah sedikit Pak. Ya. Itu ada karunia itu di mana? Dengan demikian kita memiliki karunia yang berbeda-beda ya. Di bawah. Ke bawah atau belum ke atas ya. Ya ini dia 6 ya. 2-3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini karunia, daftar karunia. Jadi tidak boleh orang Kristen tidak tahu dia punya karunia. Ya.
Orang Kristen harus tahu ini. Lalu coba orang periksa diri, kita punya karunia apa kan? Nggak ada karunia makan, nggak ada. Apa itu? Hobi. Hobi. Kebutuhan talenta. Cuma di sini kita jadi karunia, daftar karunia yang cukup banyak itu, kebanyakan gereja ini hanya menohok di bahasa roh, gitu kan? Supaya dapat lihat tingkat levelnya di langit ke-7 ada 72 bidadari ada di sana. Jadi marilah kita kembangkan. Begitu. Saya berulang-ulang kali di TikTok ya, saya kasih tahu kepada penonton, ya, jemaat Tuhan Yesus yang saya layani dilatih untuk menemukan karunia-karunia yang ada. Saya kasih jadwal semua. Ya. Itu contoh. Ya. Nanti coba orang ulang lagi latih karena Mam Jen yang itu jadi show leader utama, ya, WL, ya, worship leader. Ya mungkin minggu depan untuk coba, kenapa? Ya. Ya, nanti minggu depan ini Komdang. Cuma kita cuma khawatir begitu bilang minggu depan dia nggak masuk. Karunia bisa hilang nggak? Karunia tidak mungkin hilang, tidak mungkin hilang. Karunia bisa dipendamkan, seperti talenta tadi dah. Ya. Ada ini karunia kaget. Ada temannya masuk, dibilang begini, Pastor, kita kok ada karunia kesembuhan, masuk hilang. Siapa yang kasih hilang? Oh, kita kok ada masalah rumah tangga. Ya, sudah dicerita panjang lebar masalah rumah tangga. Ya. Oh, jadi masalah rumah tangga bro bisa kasih hilang itu karunia. Nah, kita kasih tahu karunia itu tidak bisa ditarik ulur oleh sang pemberi karunia. Ya. Karena itu bawaan secara rohani. Karunia bisa untuk tidak digunakan, tak simpang. Ya sama di talenta tadi. Tapi kalau dihilangkan tidak mungkin, dibatalkan tidak mungkin juga. Karena Tuhan tidak main tepuk jidat, minum obat sakit kepala, Bordex, ada itu. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 17 mungkin ya. Mari, iya, ini dia. Tolong baca 2, 3. Setiap manusia yang baik dan setiap yang Anugerah. sempurna dan dapat diturunkan dari bawah segala terang. Padanya ada Jadi dia bikin ayat sendiri. Tidak ada perubahan, bayangan karena pertukaran. Coba cari tuh di mana tuh. Tuhan tidak menyesali
kasih karunia dan panggilannya. Ya, di mana itu kira-kira? Di mana kira-kira Ibrani berapa tuh ya? Atau Roma? Coba tolong dicari itu. Roma 11:29. Ya, Roma 11. 11. 29. Nah, lihat. Ya, kita baca 2-3. Sebab Theos tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Amin. Ya, Tuhan yang gak tepuk jidat. Aduh, kesian Ivan. Sebilang kok berhenti baju bijo. Subaju bila pun yang bau tu lobster kata orang. Kan ada begitu. Ya. Dia hanya tarik ulur, dia Tuhan yang main layangan gitu. Orang dulu kunci, orang kuncinya enggak. Ya. Cuma orang seringkali terperangkap dalam godaan. Nah, karunia menjadi pasif. Gitu. Makanya orang ibu rohani selalu bilang, aktifkan apa? Aktivasi. Aktivasi apa? Aktivasi roh yang ada di Ya. Yesus Kristus yang ada di dalam. Itu dia. Harus aktivasi roh yang ada pada orang. Jangan kasih diam. Gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menyesali, nggak pernah. Cuma lingkungan kita, daging kita lemah. Jadi akhirnya, ya itu yang teman bilang, kita kok giat melayani dulu. Ya kita bilang sekarang bangkit Jo. Ya. Maksimalkan lagi itu karunia, pakai itu karena ada banyak orang yang sedang menunggu. Ya, pakai itu. Ya. Seperti yang beberapa minggu yang lalu terambil Ibu Rohani ada kasih kesaksian, dia ada berhadapan dengan itu saksi Yehova main ancam. Itu tuh Alkitab bilang roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada pada saksi Yehova. Itu eksosia dan dunamis itu. Ya. Jadi hati-hati ya. Para kurcaci menunggangi keadaan kita, perasaan kita ditunggangi, lalu kita tenggelamkan itu karunia, simpan itu karunia, bakat disimpan. Ya, itu yang memberkati Eljar. Ya, ini hari luar biasa, singkat, padat, dan saya percaya bahwa topik ini diangkat tidak kebetulan, karena kebenaran firman akan menjadi pedang yang bermata dua. Dia pergi ke sana, tetapi dia lebih dekat kepada orang yang berkhotbah. Ya. Tadi Eljar masuk, dia masuk pertama kita bilang, jadi cuma khotbah, jadi oke. Mama bilang katanya ada persiapan. Mama bilang, ya ini Mama bilang. Jadi sudah topik, sudah mulai. Jawab itu memang yakin memang. Dan ya, Kong dibilang begini, malam kita cuma mau khotbah 2 menit cuma. 2 menit pagi, biar setengah menit pagi. Yang penting kan ada berdiri di muka. Oh kita cuma mau baca ya? Oh iya, pagi itu.
Kenapa dia ada mesin? Jadi kita latih anak-anak kita karena Tuhan Yesus bilang apa tadi? Ladang toyan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, disinilah kita melakukan regenerasi, ya, kaderisasi, ya, supaya anak-anak muda kita bisa tampil untuk menggantikan posisi kita, tugas kita. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, disilakan.